Ahai, bro and sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami podcast Arif Lintau Show kedatangan tamu yang istimewa. Alhamdulillah beliau bisa sampai ke sini walaupun agak telat, sayanya yang telat. Karena saya tidak bisa menjemput beliau di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya tahu, Ya. lengkapnya Habib Umar apa? Habib Umar Al-Aidid. Alhamdulillah, Habib Umar Al-Aidid. Pertanyaan pertama nih Habib Umar. Ya. Tapi sebelum bertanya, Habib udah ngopi dong? Udah Udah ngopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini agak-agak Lancar. nggak ada macet ya? Enggak, alhamdulillah lancar. Saya atas nama kru dan semua tim kreatif dari Arif Lintau Show berterima kasih sama Habib Umar bisa mau singgah ke sini Alhamdulillah. dan Sama-sama. punya waktu untuk kita. Alhamdulillah. Nah, begini nih, Bib. Saya pertama kali mau bertanya tentang ke Habib sendiri. Iya. Boleh cerita nggak, Bib? Boleh. Dari awal Habib bisa menjadi pendakwah, Iya. terus bisa menjadi, maaf, mungkin kayak bisa ngobatin orang gitu ya, Iya. baik lahir maupun zohirnya. Iya. Kita mulai dari awal nih. Iya. Dari Habib lahir, terus bisa tinggal di Bogor tuh gimana? Silakan Bib, cerita dari awal. Oke, terima kasih Pak Arif. Alhamdulillah saya bisa sampai di tempat ini. Amin. Tempat Bapak Arif. Arif Lintong apa? Lintau. Lintau Iya. Show. Iya, Arif Lintau Show. Juga pada rekan-rekan saya ucapkan banyak terima kasih telah mengundang saya. Sudah kiranya alhamdulillah saya sampai juga di sini. Saya bicara tentang diri saya, menceritakan diri saya yang singkat ya, tapi padat ya, Bib. padat. Amin. Alhamdulillah saya dilahirkan di Kranji, Bekasi. Ibu saya bernama Talha, bapak saya bernama Hamid. Kurang lebih tahun 70-an lah saya lahir di sana. Hidup saya nggak menentu, Pak. Oh gitu. Iya, saya itu dari kecil sampai lulus SD saya di Selipi. Oh iya, tahu. Jakarta Barat. Setelah lulus SD saya sanawiyah di Bekasi. Ya, saya ikut abah saya. Karena ibu saya sama bapak saya udah pisah ya. Sejak saya dari kecil. Di sanalah bapak saya seorang tabib ya. Suka ngobatin orang baik zahir maupun batin. Iya. Nah, di sana saya banyak belajar sambil sekolah. Alhamdulillah orang tua saya mendidik saya secara agamis. Amin. Agama Islam juga saya diajarkan cara pengobatan baik zahir maupun batin. Walaupun tidak 100% saya dapat, tapi berkahnya alhamdulillah terasa sampai sekarang. Iya. Sampai saya berumah tangga, lulus SMA, SMP, SMA, saya SMA-nya di Tanah Abang, ya, di Jamiat Khair. Saya kira-kira lulus SMA saya pernah mondok, walaupun nggak lama itu Pak, saya cari berkahnya. Amin. Di Surabaya, di Bangil. Terus saya juga cari guru-guru ngaji di rumah. Alhamdulillah sampai saya menikah, saya bekerja, dagang. Karena itu turunan dari orang tua ya, dagang itu bapak ibu saya pedagang. Selain ngobatin bapak saya juga. Sampai saya menikah, sampai saya ini bolak-balik Pak. Dari Jakarta ke Bekasi, di Bekasi ke Jakarta, ke Selipi. Juga sering ke Bogor. Oh iya. Karena ibu bapak saya menikahnya di Bogor. Sampai saya menetap di Bogor, saya telah menikah, saya menetap di Bogor. Di Bogor saya bekerja juga pernah 5 kali saya kerja.
Saya dagang, dari kecil saya pedagang. Mhm. Saya belajar wirid aurat dari bapak saya, sampai saya mengobati orang, Mhm. orang percaya sama saya, Iya. dapat keberkahan dari guru, dari orang tua ya. Guru Amin. saya orang tua saya, Pak. Mmm. Juga saya ngaji, juga belajar sama kiai-kiai setempat di mana aja saya berada, Amin. saya senang. Iya. Terakhir saya ngaji sama guru saya di Warung Jambu, Mhm. Bogor, Mhm. Bantarjati, Ustadz Ridwan. Mhm. Nah, di situ saya diajarkan berdakwah, Pak. Oh, mulai Heeh, dari situ ya? iya. Saya udah punya anak, Pak. Oh, tahun berapa itu, Kak? Ya 10 tahun yang lalu lah, Oke. kurang lebih ya. Iya. Saya niatnya mau ngaji aja, nuntut Mhm. ilmu, Mhm. tapi guru saya bilang saya harus dakwah. Mhm. Saya bilang, "Saya nggak bisa, Ustaz." Saya ajarin, Mhm. saya kawal. Mhm. Nanti kalau ada yang salah saya dandanin, saya Iya. kasih tahu ini orang masih belajar. Mhm. Dengan tidak sengaja setiap undangan guru saya diajak, akhirnya saya dilatih 10 menit. Mhm. Sampai sekarang alhamdulillah barokahnya Amin. terasa, Amin. saya Amin. bisa ikut berdakwah walaupun kecil-kecilan. Amin. Ya kurang lebih seperti itulah, Pak. Ah, Pak Arif. Anda mau nanya nih, Tat. Iya. Ustadz Betawi atau Sunda nih? Saya asli Betawi. Asli Ibu Betawi? saya Selipi, abah saya Jatinegara. Oh, berarti Betawi total ya? Betawi ya, toto. Alhamdulillah. Ustadz nomor berapa, Tat? Saya sebapak seibu, anak nomor 3. Oh. Kakak saya meninggal waktu masih kecil dua-duanya, jadi saya Innalillahi. bungsu. Oh. Sebapak seibu. Heeh. Beda bapak banyak, kakak dan adik saya. Mhm. Adik saya ya beda bapak, Mhm. ada 7. Mhm. Adik dan kakak saya beda ibu banyak, Pak. Oh, banyak ya? Mhm. Berarti keluarga besar ya, Keluarga Bib, ya? besar saya ini, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan di Bogor semua tuh, Bib? Yang beda bapak di Bogor sama Bekasi. Oh, Bekasi. Yang beda ibu di Bekasi ada, sebagian di Jakarta mungkin ada 1, 2 ada. Ada. Saya mau nyerempet ke ini nih, Bib, Iya, iya. ke pendakwah nih. Iya, iya. Ada, Bib, pendakwah yang punya jamaah. Ada yang nggak punya jamaah. Iya. Dia tampil di media sosial segala macam. Itu bisa membedakan itu gimana tuh, Bib? Iya. Karena itu saya sendiri. Saya bukan Oh. seorang pengajar, karena saya nggak punya tempat untuk mengajar. Heeh. Dan nggak punya belum ada ilmu yang mumpuni untuk mengajar. Mhm. Jadi saya dakwahnya keluar. Oh, gitu. Kalau diundang di pengajian, Heeh. ya, Heeh. baru saya berdakwah di situ. Dan Hmm. sama kalau di rumah paling pasien-pasien saya aja yang saya dakwahin. Amin. Ya, Iya. bukan dakwahin, berbagilah ya, Iya, heeh. pengetahuan yang Iya. sedikit, Sharing lah ya. sharing ya. Bib, Habib berdakwah, tapi maaf belum punya jamaah tadi, Bib ya? Saya nggak punya jamaah. Oh, nggak punya jamaah. Karena saya nggak punya pengajian. Dulu pernah bikin ya. Mhm. Saya majelis zikir, Mhm. ratib, Mhm. maulid ya. Mhm. Saya pernah bikin sama adik saya. Mhm. Tapi karena saya ini demen keluar, Iya. senangnya keluar. Mhm. Jadi saya nggak betah kalau terikat. Oh, gitu. Iya. Iya. Akhirnya saya tinggalkan. Mungkin Oh, adik gitu. saya yang terusin sampai sekarang. Oh, di Bogor Di tuh? Bogor ada. Alhamdulillah. Tapi masih aktif sampai sekarang, Bib? Aktif ya. Apa Bogor, namanya? Bekasi sama Cianjur. Namanya? Dulu namanya Darul Habib. Terus diganti lagi, sudah 3 kali ganti lah. Sekarang apa gitu lupa saya. Oh, gitu. Ketika Habib berdakwah, itu dakwahnya pesanan dari yang manggil atau memang Habib punya konsep sendiri? Iya. Intinya orang berdakwah itu tidak bisa dipesan, Pak. Oh, gitu. Intinya. Iya. Tapi kalau ada masukan dari yang ngundang ya sedikit-sedikit kita masukin lah. Oh, gitu. Iya. Biar yang mengundang juga senang gitu. Amin. Ya. Iya. Karena itu kan nasihat ya. Iya, betul. Yang dia butuhkan di wilayah dia. Terus ketika berdakwah, berapa menit kira-kira? Saya berdakwah
umumnya ya 1 jam 1 jam. umumnya. Tapi tergantung permintaan tuan rumah. Oh gitu. Iya, mau 2 jam juga bisa diusahakan. Oh gitu. Mau 1,5 jam. Cuman umumnya 1 jam sampai 1,5 jam. Oke. Di bawah 1 jam bisa. Oh gitu. Nah, ketika Habib berdakwah, Habib paling enggak mempelajari apa yang akan Habib hadiri. Iya. Iya, Habib? Iya. Bukan begitu? Iya. Entah acara Isra Mi'raj, Iya. entah acara apa gitu kan, Habib ya? Iya. Nah, ketika ada acara tertentu yang diundang, tiba-tiba Habib harus ada pesan misalkan, tolong nih, Bib, angkat-angkat nih yang punya acara gini-gini gitu. Itu pernah nggak, Bib? Ya pernah lah. Pernah ya? Pernah. Pernah. Tapi saya nggak terlalu memenuhi 100%. Oh gitu. Iya. Saya nggak mau terlalu mencolok. Iya. Ya. Biar mereka juga naiknya dengan sewajarnya lah. Betul. Betul. Bukan karena pujian orang lain. Betul. Nah. Iya. Ini nyerempet lagi nih, Bib. Iya. Saya pernah dengar, Bib. Iya. Mohon maaf nih. Iya, bebas. Ada pendakwah yang punya manajemen. Harus bayar sekian, harus target sekian, dan harus punya masa sekian. Kalau nggak banyak dia nggak mau datang atau gimana. Itu menurut Habib gimana, Bib? Kalau saya pribadi tidak ada, bebas-bebas aja. Saya tidak ada manajemen ya. Saya diundang sama siapapun, jumlahnya berapapun yang hadir, no problem. Alhamdulillah. No problem saya. Begitu juga budgetnya ya? Iya. Angka-angka rupiahnya saya nggak pernah pikirin dan saya takut sekali itu. Iya, karena saya bukan siapa-siapa. Betul. Dan kalaupun saya siapa-siapa juga saya nggak mau seperti itu. Saya takut ya. Nggak berani. Iya, nggak berani saya. Memang saya nggak mau seperti itu. Iya. Karena saya dididik seperti itu. Amin. Alhamdulillah. Karena ada, Bib, saya punya sahabat, sekarang udah almarhum. Dia pendakwah besar dulunya. Saya nggak mau sebut namanya, mungkin Habib kenal. Dia tuh terjebak dalam manajemen itu, Bib. Padahal hati dia tidak mau dia diperlakukan seperti itu. Sampai akhirnya dia galau, dia berusaha menghindar dari itu. Dia bingung kenapa dia seperti ini. Dia bisa dakwah di TV, dakwah di mana-mana. Tapi dia nggak berpikir bahwa ini akan jadi bisnis. Dia mau menghindari itu, Bib. Dia nggak mau seperti ini. Dan lucunya dia bisa terjebak begitu, Bib. Itu bisa begitu kenapa tuh, Bib ya? Ya itu alamiah. Karena kita hidup beramai-ramai ya. Jadi ada orang yang menghampiri kita, yang ingin memajukan kita lah, ini dengan manajemen, dengan angka-angka ya. Pasti ada. Saya juga banyak yang mau seperti itu. Tapi saya gini, yang penting saya dari diri saya sendiri tidak ada seperti itu. Kalau orang lain terserah. Iya, benar. Kan dia yang menanam, dia yang nanti yang panen. Betul. Ya. Karena gini, waktu dia galau tentang keadaannya, dia sempat goyah tuh. Akhirnya entah kenapa dia sakit, memikirkan hal itu, sampai dia tabrakan dan meninggal. Nah, curhatnya itu, waktu 1 bulan sebelum dia meninggal, dia berkata kepada kami, teman-temannya, sebelum dia jadi pendakwah, gue nggak mau seperti ini. Kenapa tiba-tiba jadi begini gitu? Itu kehendak Allah kali, Bib ya? Enggak, kalau itu kan bagaimana kita? Iya. Kita bisa hapus hari ini bisa. Loh itu kan semua kita. Gitu. You mau pakai saya boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Gitu. No problem. Itu bukan masalah besar. Iya, itu kan kita yang ngatur diri kita sendiri kok. Karena saya nggak mau pakai cara gini-gini. Kalau you mau kerja sama saya gaji you dengan pendapatan saya seadanya, bisa aja. Tapi you jangan ngatur keuangan di luar, budget-budget di luar, jangan. Bisa ya? Semua bagaimana kitanya, Pak. Oke. Iya. Nah, tadi kita bicara dakwah ya, Bib ya. Dakwah
Habib bisa membaca apa yang akan Habib sampaikan Iya. sesuai audiens. Iya. Iya kan, Bib? Nah, selesai itu Habib mendakwah segala macam. Tiba-tiba karena dakwah Habib bagus, berpengaruh kepada orang-orang yang mendengar Habib. Habib pernah nggak merasa dikultuskan oleh jamaah gitu? Dibutuhkan. Dikultuskan. Maksudnya, Oh iya. iya, Dipuja-puji. dipuja-puji. Karena apa yang Habib sampaikan itu berpengaruh gitu pada mereka. Iya. Pernah nggak, Bib? Ya pernah lah. Pernah ya. Pernah. Tapi kita jangan larut. Oh, Ya. gitu. Sebab dakwah ini kan bukan untuk cari popularitas. Bukan untuk cari nafkah. Iya. Bukan untuk cari kekayaan. Ah. Ya. Dakwah ini kan kita menjalankan perintah Allah, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad, ya, membantu para ulama untuk mendakwahkan Islamiyah, ya, kepada semua manusia, Ah, ah. ya. Intinya itu. Kalau soal dunia itu kecil sekali ya. Iya. Allah Maha Kaya, Maha Amin. segalanya. Iya. Kita akan dipermudah, kita akan dipertuan, kita akan diistimewakan Iya. dengan sendirinya. Kalau Iya. memang kita lillahi ta'ala. Amin. Nah, tapi kalau kita ingin sesuatu dihitung dengan rupiah, siap-siap menghadapi kekecewaan. Iya. Benar. Siap-siap. Tadi Habib berpasrah diri ya. Iya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mau dakwahnya diapain kek, Iya. maksudnya mau dibayar, mau enggak, lillahi ta'ala. Iya. Ini ada satu pertanyaan nih, Bib. Yang ada di diri saya. Apa perbedaan orang yang menghidupkan agama sama orang yang hidup di agama? Nah, ini yang bahaya ini. Nah, Mencari hidup di agama ini bahaya. Bisa menjual iman, ilmu. Iya, Ya. itu poinnya. Nah, dia akan terjerumus ke jurang yang paling dalam ya. Kita jangan sampai kayak gitu. Kita dakwah lillahi ta'ala, kita menghidupkan agama, dengan sendirinya dunia akan menghampiri kita. Allah Maha Kaya, jangan takut. Amin. Semut aja di dalam tanah Allah kasih makan. Iya. Kok kita di luar tanah nggak bisa cari makan? Cari makan di luar dakwah banyak, ya. Dan rezeki kita bukan di dakwah saja, Pak. Repot. Iya. Oh, dakwah mah musiman. Kalau nggak ada yang ngundang nggak makan kan. Iya. Kacau ya. Iya. Jadi janganlah. Kita harus punya sambilan lain. Iya, memang kita butuh dunia, tapi jangan terlalu. Iya. Jangan. Biasa-biasa jalanin aja hidup ini. Iya. Ya, bagaikan air mengalir. Amin. Ya. Jadi kita nggak berat. Kalau kita punya tujuan tertentu yang sifatnya duniawi, berat beban untuk kita sendiri. Ya. Jadi penghalang untuk kita. Iya. Saya ikutin air mengalir saja. Banyak memang apa tawaran-tawaran ya. Nggak dakwah di sini, tapi sekian untuk saya sekian, untuk Habib sekian banyak. Yang penting dari saya tidak ada. Amin. Anda terserah, itu urusan Anda. Iya. Saya datang, saya dakwah, selesai saya pulang. Urusan itu Anda yang atur, Anda yang undang saya. Iya. Walaupun Anda bukan tuan rumah. Betul. Gitu, Iya. kalau saya orangnya gitu. Iya. Nggak mau pusing. Ya. Silakan, Bib, silakan. Saya juga ngopi. Ada lagi nih, Bib. Iya. Kalau ada umat atau warga atau umat Islam mencari guru, ingin belajar, bisakah Habib memberikan ciri-ciri mana guru yang hidup dari agama, mana guru yang menghidupkan agama? Bisakah Habib memberi pencerahan agar umat kita yang mencari guru itu tidak terperosok? Itu mah jelas sekali ya. Kelihatan mata. Orang yang materialistis ya. Bentar-bentar duit ya. Itu kayaknya kelihatan sendirilah oleh kita. Iya. Tapi kadang banyak yang terselubung, Bib. Ini gimana cara membacanya? Cara membaca ciri-cirinya? Tapi kan ujung-ujungnya nanti dia akan minta sama kita dengan cara apapun gitu ya.
masalah uang gitu ya. Iya. Masalah ini itu nanti ada aja alasannya ya. Ketahuan dengan sendirinya. Kalau itu bukan masalah berat, bukan. Itu masalah ringan, kelihatan mata kasat ya. Nggak perlu diperdalam ya, bentar duit. Tapi begini ya, di dalam dunia Islam ini ilmu itu nggak bisa ditaker sama logika. Iya. Ya. Ya. Kadang logika kita mengatakan ini guru kok materialistis amat ya. Ya. Bentar-bentar uang gitu ya. Kita juga jangan terjebak dengan masalah itu. Kalau kita mampu, kenapa enggak? Betul. Ya. Sebab satu huruf pun, kata Sayyidina Ali, orang yang mengajari aku siap jadi budaknya. Itu kan lebih dari uang. Iya. Kecuali kita tidak mampu, kita bisa kasih apa adanya kok. Guru juga ngerti. Iya. Nggak mungkin dia minta uang sama orang yang nggak punya uang. Iya. Dia minta uang pasti orang yang banyak uangnya. Iya. Tergantung orang itu baik, royal atau tidak. Nah. Iya, kalau kebenaran muridnya nggak royal ya perhitungan dia. Iya. Nanti dapat ilmunya perhitungan juga. Iya. Keberkahannya perhitungan juga gitu. Jadi kalau sama guru bersangka baik lah. Amin. Walaupun dia di mata orang kurang baik, kita harus bersangka baik sama dia. Amin. Karena kita menuntut ilmu dari dia. Iya. Gitu. Jadi kita harus bersangka baik sama dia. Amin. Kalau perlu nggak perlu diminta, kitanya yang harus mengerti. Kesadaran. Iya, kebutuhan dia apa, kita lagi ada, kita kasih. Kalau nggak ada juga nggak mungkin dia paksa kita. Iya. Nggak mungkin, Pak. Jadi kalau masalah duniawi ini jangan terlalu dipikirkan, Pak. Ada, kasih. Nggak ada ya kita minta maaf. Cukup, selesai. Orang ngerti. Oke. Itu pasti tadi menyangkut umat Islam ya. Jamaah. Untuk mencari tauladan. Dengan kesimpulannya tadi, Tat ya. Semampu kita. Iya. Oke. Sekarang mencakup Indonesia nih, Tat. Iya. Ketika bangsa ini krisis tauladan. Kenapa saya bilang begitu? Karena masih banyak maling, masih banyak ini segala macam, masih banyak yang rakus. Dan lucunya, Allahu Akbar, ketika mereka menjabat, mereka bersumpah di atas kepala mereka tuh Al-Quran. Iya. Tapi mereka pada pelaksanaannya membohongi Allah. Iya. Dia tetap maling, dia memanfaatkan jabatan segala macam. Iya. Berarti kita kan krisis tauladan nih, ya kan? Nah, menurut Habib bagaimana supaya mereka tuh bisa mentauladani alim ulama, kiai segala macam. Padahal mereka ikut ngaji juga. Iya. Tapi itu buat merek doang. Iya. Itu menurut Habib gimana tuh? Jadi begini. Allah tidak akan merubah satu kaum. Kalau kaumnya itu nggak mau merubahnya. Kalau pemimpinnya di atas brengsek, mungkin di bawah juga lebih brengsek, Pak. Ada dari atas ke bawah brengsek, ada dari bawah ke atas brengsek. Ya, kalau masyarakatnya mencari suri tauladan, cukup lihat Nabi Muhammad, beres, selesai. Iya. Ya kan? Iya. Kalau masalah di luar Nabi Muhammad kan tidak maksum. Iya. Ya, dia tidak terlepas dari salah dan dosa. Iya. Ya, masalah dia korupsi, maling, tetek bengek, udah disumpah, ya. Mungkin kita belum giliran aja ya. Kalau kita giliran di atas, bisa juga kerayu ya oleh sistem. Iya. Ya, jadi maling, koruptor, nepotisme dan segalanya keserakahan duniawi ya, itu sudah ada dari zaman dulu. Jadi yang baik itu kata Allah, ku ampusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Iya. Jadi insya Allah kalau tiap-tiap rumah tangga dia menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, insya Allah sampai ke atas juga beres, Pak. Amin. Iya. Nah ini kan yang repot, kita nuntut orang lain suruh baik, sementara kita tidak baik. Iya, betul. Itu yang repot. Kita menyalahkan orang, kita tidak mau disalahkan. Iya, betul. Nah ini berbalik. Jadi mulailah dari yang kecil, dari rumah tangga kita, menjaga diri kita sebagaimana Allah perintahkan, ku ampusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masalah yang di atas nggak akan habis, Pak, sampai hari kiamat, pasti ada aja. Pencuri, maling, koruptor ya. Sebab Allah udah siapin tuh satu surga, satu neraka. Iya. Kalau benar semua ntar surga sepi. Iya. Iya, benar. Iya. Nah, tergantung dia mau kemana.
Iya. Dia mau ke neraka, Allah udah siapkan. Dia mau ke surga, Allah udah siapkan. Tinggal dia bener aja. Ngaji sudah. Kenal ulama sudah. Dekat sama ulama sudah. Kenal Nabi sudah. Quran sudah. Sudah sampai semua ke dia. Iya. Tinggal bagaimana dia mau menjalankannya. Gitu. Semuanya sudah sampai. Risalah Rasul sudah sampai. Larangan Allah sudah sampai. Perintah Allah sudah sampai. Tergantung dia menjalankannya. Jadi kita jangan terlalu banyak mikirin orang. Ya, kita berharap yang baik-baik, kita berdoa, berusaha, pilih pemimpin yang baik. Toh akhirnya tidak baik, ya sudah urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah berusaha dan berdoa. Karena gini, Tat. Mereka kan sering berslogan, kesannya mereka bersih. Slogan, pidato, segala macam mereka bersih. Satu. Kedua, kita sebagai rakyat biasa kan butuh panutan. Dimanapun orang, tidak semuanya berilmu. Masih banyak orang awam. Nah, orang awam ini kan butuh panutan. Nah, ketika mereka butuh panutan, sementara panutannya salah jalan, itu gimana? Ya jangan diikutin, Pak. Kan nggak semuanya brengsek. Pasti ada yang bagus. Yang bagus kita ikutin, yang brengsek kita tinggalkan. Itu mah singkat aja. Satu. Iya. Oke. Orang yang bisa membaca itu kan orang-orang yang sudah berilmu, Bib. Ketika orang awam kan tidak bisa membaca itu. Maksudnya kurang ilmunya. Itu bagaimana tuh? Sebenarnya kalau masalah itu bukan orang awam, bukan orang pinter, bukan orang alim, bukan orang nggak alim, bukan orang kaya, orang miskin. Orang alim kaya juga kalau mata duitan ya kena, Pak. Kita kaya, kita alim, tapi kita ambisi, kita rakus, kita serakah, punya jiwa gitu, hati gitu. Ya kita tetap kena. Terpengaruh sama hal-hal yang materialistis. Pengen lebih kaya lagi, pengen lebih senang lagi. Sebab manusia ini, Pak, dikasih separuh dunia untuk dia akan merasa kurang. Nggak pernah cukup. Bagaikan minum air laut, Pak. Iya. Haus terus. Ini dunia luar biasa. Dikasih satu pengen dua, dikasih dua pengen tiga. Nggak pernah cukup. Oke. Jadi memang ini, apa ya, sesuatu yang lumrah. Ya, tapi jangan diikuti, gitu. Jadi Bapak mau nyari orang yang sempurna, nggak ada. Iya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Iya. Dialah yang sempurna. Dia terlepas dari salah dan dosa. Selain Nabi Muhammad, dia akan merasakan mana salah dan mana benar. Mana dosa dan mana pahala. Dia akan mengalami, Pak. Yang saya fokuskan di sini, Bib, bukan orang-orang yang berilmu tadi. Orang-orang awam yang tidak tahu menau, tapi berkiblat pada mereka. Karena orang-orang awam ini kan, maaf, belum tahu, belum luas wawasannya, Bib. Supaya orang-orang awam tidak terjebak, itu harus diingatkan kan, Bib? Oh iya. Nah, cara mengingatkannya? Ya itu. Dengan cara berdakwah, dengan cara mengaji di majelis taklim, ya, dengan cara perkumpulan, dengan cara pengajian, Isra Mi'raj, Maulid itu untuk itu, Pak, untuk memperbaiki, menambah ilmu, menambah wawasan orang yang belum tahu, awam, untuk menilai sesuatu. Jadi intinya ya kita harus mengaji. Ya. Walaupun kita sudah pinter, kita sudah tua, nggak ada batasnya. Karena kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kau dilahirkan sampai kau nyampe liang lahat. Iya. Sampai di kuburan. Iya. Jadi nggak ada batasnya. Jadi untuk mengurangi sifat-sifat buruk atau pengetahuan yang kurang, ya kita mengaji, Pak. Nah, di sana nanti kita diajarkan ya cara pilih pemimpin yang baik. Terus kita harus berbuat baik dulu. Jangan pengen punya pemimpin yang baik tapi kita tidak baik, nggak nyambung. Iya. Ya, perbaiki kita dulu. Insya Allah nanti Allah akan berikan pemimpin yang baik. Amin. Kalau rakyatnya brengsek, Allah nggak akan kasih pemimpin yang baik, pasti yang brengsek lagi. Oh. Intinya seperti itu. Iya. Kita makanya ngaji disuruh di tiap-tiap pelosok kampung itu supaya kita berbuat lebih baik.
Jadi nanti dapat pemimpinnya yang baik. Hmm. Semua kan nggak terlepas dari takdir Allah. Iya. Kita hanya berusaha dan berdoa. Dan di sini setan bekerja. Oh. Nah, Iya, iya. kalau setan nggak bekerja, kita damai-damai saja nih, nggak ada Iya. keributan, nggak ada korupsi ya. Hidupnya flat. Iya, nggak ada nepotisme. Setan bekerja, menggoda kita, merayu kita, meninak bobokan kita, ya. Tuh cari duit yang banyak, ya, supaya kita bisa senang-senang, ya, nikmat, ganti mobil, rumah mewah, istri banyak, ya, makanan yang lezat-lezat, ya, mumpung masih hidup. Tapi udah mati nggak bisa. Iya. Dirayulah, kita kerayu. Karena keimanan kita kurang, kita kerayu. Walaupun ilmu kita tinggi, tapi iman kita rendah, tipis. Yang ada di otak kita hanya uang, dunia, terpengaruh, Pak. Maka surga itu bukan untuk orang alim saja. Surga itu untuk orang yang Allah ridho sama dia. Amin. Orang kaya boleh masuk surga. Pejabat boleh masuk surga. Orang miskin, orang awam boleh masuk surga. Asal dia beriman kepada Allah. Amin. Dan dia berbuat baik dan menghindari larangan Allah. Menjalankan perintah Allah. Selesai, bertakwa dia. Jadi jangan bingung kalau di dunia ini ada begini begitu. Emang setan bekerja. Nah, setan ini tidak diam. Saya nanya lagi nih, Beb. Tadi bicara tentang setan bekerja. Ada jamaah yang saya sebut, ini sebutan saya, Beb, ya. Itu ada jamaah yang saya sebut fanatik buta. Jadi dia begitu fanatik. Dia begitu membela, dia begitu total, lahir batin, pokoknya segala macam. Tapi dia nggak paham apa yang dia bela. Itu gimana tuh, Bib? Cara menyadarkannya. Dia fanatik buta, Bib. Dia misalkan mengkultuskan satu kiai. Dia cinta banget, dia total mau lahir batin segala macam. Tapi dia nggak paham siapa kiai itu. Ya pokoknya dia belajar apa segala macam, berkiblat sama dialah pokoknya. Fanatik buta. Itu gimana tuh, Beb, menurut Beb? Kalau seorang murid fanatik sama guru bagus. Iya. Ya, tapi murid tidak buta kan, Beb? Iya. Dia kan karena dia kalau dia ngaji kan dia ngerti itu fanatik apa. Apa sih itu fanatik? Gitu. Kan kalau dia ngaji dia ngerti. Iya. Kalau dia nggak ngaji dia nggak ngerti. Iya. Yang Bapak maksud ini orang awam apa orang yang suka ngaji gitu? Orang yang ikut organisasi tapi ikut juga pengajian. Ketika kita bicara tentang ustadz lain misalkan, guru lain misalkan, dia bilang, oh enggak, bagusan ustadz gua. Itu gimana tuh? Itu yang maksud saya fanatik begitu. Iya. Ya itu kita harus maklum. Karena dia itu belajar sama gurunya doang, nggak belajar sama orang lain. Iya. Kalau dia banyak guru, dia nggak akan bicara kayak gitu. Jadi dia itu fanatik butanya itu karena dia belajar satu guru. Maka kita ajak dia ke pengajian yang lain gitu. Biarin dia bilang apa aja nggak apa-apa. Nanti kan dia merasakan sendiri. Apa-apa yang dapat dari luar. Iya. Kalau dia di satu tempat doang, ya hanya itu doang yang dibilang benar, gitu kan? Di luar belum tentu benar. Iya, betul. Ya kita ajaklah mereka dengan cara yang nggak terlalu mencolok supaya dia nggak tersinggung ya. Ya ikut yuk ke sana yuk, ada acara apa gitu ya. Karena dia banyak guru itu makin banyak guru makin bagus. Bukan gurunya saja yang benar, ternyata di luar juga banyak kebenaran. Masih ada. Kalau cuma gurunya yang benar, atau nanti kita nggak kebagian kapling di surga. Hanya dia aja sama gurunya yang masuk surga. Iya. Umat Islam yang lain gimana? Dari zaman Nabi Adam ya? Iya. Sampai nanti kiamat. Nah, nanti itu kan kena wawasannya sempit, satu guru. Hanya gurunya yang benar, yang lain salah, itu repot. Ya kita ajak dia pelan-pelan dengan cara yang nggak sengaja. Gitu. Kalau kita cara langsung kan sulit. Ya, karena dia udah fanatik buta ya. Jadi fanatik buta itu wawasannya sempit karena gurunya satu. Ya, sedangkan gurunya itu tidak maksum. Iya. Tidak terlepas dari salah dan dosa. Iya, betul. Jadi makin banyak guru, makin baik, makin bagus, makin bijaksana kita. Amin. Menilai seseorang. Nih, ketika banyak guru, Bib,
ketika banyak di medsos segala macam berupa nasihat segala macam, apa segala macam, wejangan, peringatan segala macam. Tapi di luar nalar kita, di luar kesadaran kita, apa yang dikeluarkan itu sebatas nasihat kata-kata dan slogan doang. Ketika kita berjumpa dengan orangnya, tidak sesuai apa yang dia katakan. Itu gimana tuh? Jadi ada pepatah yang mengatakan, ambillah telur walaupun keluar dari pantat ayam yang hina. Karena telur itu mengandung banyak obat, ya, kebaikan di dalamnya. Walaupun keluarnya dari raja, seorang raja yang bersih wangi, tapi itu kotoran, buang, bau penyakit. Jangan kau ambil. Jadi kalau ambil dari sesuatu, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan orang tidak bisa belajar dengan medsos saja, nggak bisa, Pak. Oh iya. Karena medsos itu bukan dasar. Iya, betul. Iya, itu penambahan ya. Kalau dasar harus ada gurunya. Iya, betul. Kalau berguru tanpa guru, gurunya seton. Oh. Iya, medsos kan ada yang belajar tauhid, Iya, tasawuf, iya. fikih. Iya. Sedangkan dia dasarnya nggak tahu. Betul. Pondasinya nggak ada. Iya. Nah, itu yang bikin sesat tuh begitu. Nanti pandangan dia rumah kekuatannya 1 lantai, dia sudah belajar 5 lantai. Iya. Rubuhlah itu karena pondasinya cuma untuk 1 lantai. Iya. Jadi belajar itu harus punya guru. Lebihnya nyari tambahan silahkan di luar. Oke. Jadi nggak tersesat. Iya. Jadi terlalu tinggi pelajarannya, dia nggak ngerti urutannya dari bawah. Iya. Dasarannya. Ini yang bikin orang zaman sekarang banyak sesat itu. Belajarnya di medsos, dia tidak punya guru pribadi di rumahnya atau di pengajiannya. Ada, kalau saya jumpai di setiap jalan, itu ada orang minta sumbangan, bikin masjid, bikin panti asuhan, bikin apa segala macam. Dengan merayu, dengan kata-kata indah, bahwa kalau ente nyumbang ke sini, ente bisa dapat rumah di surga, bla 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 bla. Yang saya tanyakan, kenapa harus menjanjikan itu? Padahal menyumbang itu dari hati nurani. Ketika dia menyumbang dengan pamrih, seperti pengen apa yang diceritakan, ada dapat hadiah, rumah di surga segala macam, itu udah beda kan, Tan? Itu gimana tuh menurut Ustaz? Apakah harus dipancing dulu umat kita agar diiming-imingin baru keluar uangnya, sumbangannya, atau memang menunggu hati nurani keluar untuk menyumbang? Menurut Ustaz gimana? Nyumbang itu kan sodakoh ya? Ya. Ada sodakoh jariah, ya, ada sodakoh langsung ya. Biasa. Sodakoh jariah untuk masjid, ya, kepentingan umum lah. Ya, fasilitas umum lah. Fasilitas umum. Kalau sodako langsung ke seorang, baik. Ya. Jadi ada 2 ini oknum ya, yang satu minta sumbangan, ya, yang satu memberi kan. Nah, yang wajib kita lihat, yang wajib kita kerjakan, kita menyumbang, bukan ngelihat yang minta sumbangan. Dia mau pakai buat pribadinya, dia mau pakai buat masjid atau untuk kepentingan yang lain, kan kita nggak tahu. Iya. Ya, sulit kita untuk mengetahuinya itu kan. Nah, sedangkan waktunya singkat. Betul. Ya, tanamkan di hati kita, kita harus bersodakoh. Iya, betul. Itu. Jangan kau lihat yang mintanya, walaupun dia berdasi, kalau dia minta, berarti dia nggak punya. Iya. Paham. Kalaupun dia gembel, bajunya robek-robek, kalau dia nggak minta, berarti dia punya. Iya, benar. Kan gitu, Pak. Jadi yang harus ditekankan kitanya. Kita belajar menyumbang sama siapa saja. Mau dia berdasi ataupun dia pakaiannya robek-robek, itu no problem. Ya. Oh, nanti digunakan untuk ini. Itu urusan dia sama Allah. Yang dinilai, yang dapat nilai kita ini dari Allah, bukan dari orang ini. Iya.
kita nyumbang, Allah akan kasih kita pahala. Dan Allah akan ganti 10 kali lipat di Amin. dunia, di akhirat dapat pahala. Bahkan lebih dari itu, Pak. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah, Allah. memberi makan orang yang sedang lapar itu lebih baik daripada Anda bangun masjid 1000 masjid. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Karena masjid benda mati, Pak. Nggak dikasih nggak mati dia. Tapi manusia, makhluk, kalau kita nggak tolong dia kelaparan mati. Iya. Dosa kita, Pak. Dosa kita. Ya. Nah, itu yang kita lihat, Pak. Jadi bukan yang mintanya, kitanya. Kok Anda tiba ngasih 1000, 2000, 10, 20.000 sampai detil amat? Ya. Anda minta sama Allah banyak tidak terhingga, enggak detil Allah sama Anda. Iya. Anda sholat enggak, puasa enggak, ibadah enggak, minta banyak dikasih sama Allah. Iya, betul. Kenapa Anda ngasih sedikit aja detail? Iya. Itu ciri-ciri orang terlalu hemat Oh. alias pelit. Iya, kikir. Sedikit. Jadi jangan kita lihat oknum yang minta sama kita. Dia mau pakai apa urusan dia sama Allah. Dia pakai kebaikan, dia dapat pahala. Dia pakai keburukan, dia dapat dosa. Kita nggak dapat Iya. dosanya. Kita dapat kebaikannya, kita memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya. Walaupun dia berdasi kasih, Pak. Kalau dia minta, berarti dia nggak punya. Iya, betul. Gitu. Oke. Kalau prinsip. Itu dasar tuh, Bib ya. Nah, kalau yang tadi yang saya singgung tuh yang pakai iming-iming, Bib. Yang pakai iming-iming. Jadi mempengaruhi orang untuk menyumbang tapi dengan iming-iming. Sama saja itu oknum. Oknum. Iya, biar kita ngasih. Iya. Kalau nggak gitu kan nggak ngasih, Pak. Oh, gitu. Orangnya pelit nih, kalau kita nggak bohongin nggak dikasih nih, kan gitu di hati mereka tuh. Tapi kan, Dibohongin tapi kan di berarti. tempat umum nggak tahu karakter siapa yang lewat. Ya kan saya bilang jangan lihat orangnya. Iya, iya. Kalau kita lihat orangnya, kita kapan nyumbangnya? Iya, betul. Nggak akan nyumbang. Oh, ngeri ah. Tadi pakai buat minum, pakai buat mabuk. Bagaimana kalau yang minta pengamen? Kasih, itu makhluk Allah. Betul. Itu ciptaan Allah. Allah aja kasih hidup dia. Kok Anda nggak mau bantu? Iya. Allah nggak hitungan sama dia. Hmm. Ya Allah, ini orang nggak sholat, nggak puasa, mabuk, nggak dimatiin tuh sama Allah kalau belum waktunya. Iya. Kok Anda mau menghukuminya? Iya. Berarti Anda lebih dari Allah dong, lebih dari Tuhan. Oke. Kita hanya taat aja. Nah, ini taat ini sama Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang nggak boleh itu kita mau ditipu. Itu gunanya nuntut ilmu itu bukan untuk supaya kita kerja enak. Kan selama ini nih banyak persepsi yang salah antara orang tua mendidik anaknya. Ya. Sekolah kona, ngaji kona, ya, sampai sarjana kona, supaya kau nanti nyari kerja gampang, gajinya besar, kan Iya, gitu. Ya, setelah lulus nggak dapat kerjaan, nganggur, repot nggak? Ada nggak? Ada. Banyak. Ya, padahal pendidikan itu bukan untuk duniawi toh. Iya, betul. Sekolah kau nak yang pintar. Ngaji kau nak yang pintar. Supaya kau tidak bisa ditipu oleh setan dan manusia. Itu intinya. Iya, itu poinnya tadi. Iya. Bukan kerja enak gaji gede. Banyak sarjana yang nganggur. Iya. Berarti salah kan? Salah. Salah persepsi. Iya. Nah, ada lagi nih. Tadi bicara tentang surga dan neraka. Saya pernah baca puisi tadi di Taman Ismail Marzuki. Waktu itu acara Isra Mi'raj MUI diadakan di Taman Ismail Marzuki. Banyak tokoh-tokoh yang baca puisi. Nah, saya buat puisi judulnya Cinta. Cinta saya kepada sesama umat dan cinta saya kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semampu saya karena saya manusia. Saya melakukan itu sebatas kemampuan saya. Dalam pandangan saya, dalam saya menulis puisi itu, saya enggak tahu tiba-tiba
terpikir, saya tidak peduli dengan surga neraka. Karena itu buat saya pamrih. Untuk apa kita pamrih? Karena nanti ada mizan yang menghitung apa yang kita lakukan. Bukan begitu, kan? Nah, saya percaya mizan, saya percaya Allah Maha baik, pengasih dan penyayang. Makanya saya berkonsep bagaimana saya melewati itu tapi saya bisa mendapatkan cintanya. Dan itu proses yang gak gampang. Karena saya manusia, saya berbuat semampu saya. Kadang saya lengah, kadang saya ingat. Saya tahu diri, karena saya tidak sempurna. Nah, menurut Ustadz, bagaimana seseorang seperti saya ingin mendapatkan cintanya Allah dan tidak peduli dengan pamrih? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Selesai. Itu namanya takwa. Anda akan mendapatkan ridhonya Allah. Singkat tapi padat. Ya. Dengan semampu saya. Oh iya. Anda pasti mampu. Karena semua kan dari niat. Iya. Innama a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Iya. Anda hari ini mau berenang pun bisa. Anda tinggalkan tempat ini, Anda langsung berangkat berenang. Karena Anda niatnya kenceng. Jadi Anda nggak peduli sama yang lain karena punya niat yang kenceng. Anda belum melaksanakan niat baik, Anda udah dapat pahala walaupun tidak terjadi. Tuh baiknya Allah, luar biasa. Ya, kalau mau selamat, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Melalui Nabi Muhammad, melalui sahabat, melalui para ulama, melalui para kiai dan guru-guru kita di kampung. Amin. Yang mendidik kita. Ya. Insya Allah. Jadi nggak sulit. Ya. Bismillah. Ini poin yang di luar ini nih, Tad. Saya mau bertanya, saya kan sering baca juga informasi nih, Tad. Entah dari TV, dari aplikasi, dari segala macam, atau dari obrolan-obrolan. Ada permasalahan yang lagi hangat. Ada di Tempo.co, surat kabar Tempo, itu membahas masalah Habib. Saya mendengar kata Habib aja baru saat-saat ini, Tad. Ketika saya masih SMP, SMA, itu belum dengar. Yang saya tahu Ustadz. Karena saya belajar dengan mereka. Mereka yang turun ke bawah, ngajar alif bakta segala macam. Nah, ketika ada yang berbicara tentang Habib pada saat era-era tahun 2000 ini, saya bingung, Tad. Saya maaf, wallahi. Saya nggak tahu Habib itu apa sih dan ciri-cirinya apa sih? Kok dipermasalahkan? Sekarang saya mau tanya Ustaz. Habib itu bahasa Arab yang artinya kekasih. Orang yang dicintai. Iya. Lebih dalamnya Habib ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Ada yang bergelar Syarif, ada yang bergelar Sayyid, ada yang bergelar Habib, ya sama saja. Ya. Intinya itu juriyah keturunan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Permasalahan yang sekarang terjadi di Indonesia, ya sebenarnya ini permasalahan yang sudah terjadi dari zaman Nabi Muhammad sudah terjadi, saudara. Jangankan Habib cuma juriyah Nabi, dia tidak maksum. Dia punya salah dan dosa. Iya. Dia manusia biasa kayak kita. Ya. Kalau dia salah, wajar, ingatkan. Kalau dia benar, ikutin. Kok segitu susah? Ya. Yang dimasalahkan nasabnya terputus. Yang memutuskan nasabnya ini, siapa yang angkat dia jadi ahli nasab? Siapa yang angkat dia menjadi hakim? Kok berani menghakimi nasab seseorang? Iya. Nah ini kita harus tahu diri lah. Iya. Kita jangan angkat diri kita sendiri, nanti diketawain orang, Pak. Iya benar. Iya. Dan hal yang ini ciri-ciri setan bekerja. Allahu Akbar. Ya. Iya. Kerjanya menghasut, memfitnah, ya.
mengecam, mencaci, memaki, memutuskan nasab orang dengan di muka umum. Bapak bayangkan mencaci, memaki, memfitnah, membuka aib orang di muka umum. Sedangkan dia seorang kiai. Bapak dikasih contoh seperti seburuk itu. Allah. Nah, ini berkaitan dengan keimanan, saudara. Ini bahaya. Dan ini pernah terjadi. Nabi Muhammad aja nabi yang suci, bersih. Pasti masuk surga, dijamin sama Allah. Dicaci, dimaki, difitnah, dihasut, diboikot, bahkan mau dibunuh. Ini Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Orang yang maksum, yang terlepas dari salah dan dosa, dilindungi sama Allah, ahli surga. Ibadahnya sampai bengkak kakinya. Diajari ilmu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Iya. Pinteran mana dia itu sama Nabi Muhammad? Iya. Toh Nabi Muhammad masih dicaci, dimaki, difitnah, dihasut, diboikot, bahkan mau dibunuh. Iya. Jangankan sama orang lain, sama keluarganya pun Nabi dimusuhi. Iya. Apalagi juriah Nabi yang bernama Habib. Iya. Orang biasa, sama seperti Bapak. Wajarlah dia pernah salah, dia pernah berdosa. Dia manusia biasa, dia tidak dijamin, tidak maksum, ya. Nah, orang yang membicarakan ini kan oknum. Habib ada yang nakal, itu manusia biasa. Ingatkan. Iya. Habib ada yang salah, ada yang berdosa, ingatkan. Iya. Yang benar banyak, ikutin. Iya. Betul. Kenapa Anda yang salah sebagian, yang baik, yang benar Anda salahkan, juga nasabnya Anda putuskan? Coba, apakah Anda berani bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Nabi Muhammad, apabila ini Habib benar juriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Capek Anda nuntut ilmu dari kecil, capek Anda beribadah kepada Allah, tapi ujung-ujungnya Anda su'ul khotimah. Anda telah menggugat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sebagai kalangan habaib tidak kaget dengan hal seperti ini. Toh kakek moyang kami dari mulai Nabi Muhammad sudah dimusuhin. Jangankan sama orang lain, sama keluarganya, Abu Jahal, Abu Lahab memusuhi dia. Kedua, Sayyidina Ali, palanya dihantam sama pedang. Sama orang Islam, Abdurrahman bin Mulzam. Sayyidina Hasan diracun oleh istrinya, disuruh. Ada yang nyuruh dia untuk meracunin. Meninggal. Sayyidina Husain dipenggal lehernya. Ini cucu langsung, apalagi kami, Pak. Nggak ada seujung kukunya. Sayyidina Hasan di mana-mana dicaci, dimaki sama orang Badui, ya. Arab Badui, Arab gunung. Ya. Kalau dulu Sayyidina Hasan banyak uangnya dikasih, Pak. Yang caci maki dia, yang jelek-jelekin dia dikasih uang. Saya senang dengan nasihat ente. Pada cacian makian. Iya. Tolong kalau ketemu saya lagi, nasihatin saya lagi. Yang belum Anda ketahui masih banyak aib-aib saya. Anaknya sampai bengong ini, anak Sayyidina Hasan. Abah nggak salah apa? Kok orang caci maki dia bukan dibalas dengan cacian lagi, malah dikasih duit. Dan dipesan lagi kalau ketemu, tolong nasihatin lagi katanya. Pada ini cacian bukan nasihat, saudara. Betul. Tuh, luar biasa nggak cucu Nabi Muhammad SAW? Masya Allah. Kalau saya banyak uang, itu yang caci maki habaib saya bagi duit semua. Sayang saya nggak punya uang. Biar dia diam, biar dia senang, biar dia puas. Keluarkan semua unek-uneknya. Ini multidimensi. Mungkin dia ada dendam, mungkin dia ada sakit hati, mungkin dia dirugikan, mungkin dia iri hati, mungkin dia dengki, kita nggak tahu hati dia berkecamuk di otaknya. Ya, sehingga dia berani membatalkan nasab Bani Alawi. Banyak wali-walinya di atas, orang-orang top, orang-orang hebat, panutan, suri tauladan, ulama-ulama besar yang mempunyai pangkat, yang mempunyai derajat yang tinggi, wali Allah, kutub dan sebagainya. Dia berani batalkan, dan dia bukan siapa-siapa. Siapa yang kenal dia? Dari mana dia mengaji? Dari mana gurunya siapa? Dan gurunya apakah mengajarkan seperti itu? Ini lancang kelancangan. Inilah setan bekerja.
Setan kalau kerja ekonomi doang kecil, Iya. Pak, ya. Tapi kalau dihantam keimanan seseorang, dia senang, Pak. Iya. Karena nanti yang hancur banyak Iya. pengikut-ngikutnya. Jangan heran, jangan kagum punya murid banyak. Iblis lebih banyak muridnya. Iblis lebih alim dari mereka. Oh, iya. Iblis lebih pintar. Iblis lebih lama mimpin ibadah. Malaikat aja dipimpin dulu sama iblis, Pak, ibadah kepada Allah. Ratusan tahun. Kok mereka yang baru hidup tahun sekarang ini berani menghina Juriah Nabi Muhammad SAW, bahkan membatalkan. Yang ngangkat hakim ente siapa? Ente ngangkat sendiri. Sadar, mudah-mudahan kita doakan. Amin. Ya, yang anti Habib, yang benci Habib, yang memutuskan nasab Habib, biar diberi kesadaran sama Allah. Amin, diampuni segala dosanya. Amin. Ya, dimaafkan segala kesalahannya dan dikasih taubatan nasuha. Amin. Ya, dikasih hidayah, taufik dan hidayah sama Allah. Kesian, Pak. Iya. Dia berbuat begitu, Habib tidak rugi. Iya. Kali dia ngomong gitu, nasab Habib terputus, Habib yang kaya miskin semua. Tidak. Iya, iya. Habib yang hidup mati semua. Tidak. Iya. Habib yang miskin kelaparan semua. Tidak. Karena yang ngasih makan Allah, bukan dia. Dia tidak berbuat begitu pun, Habib tidak berubah. Tidak bisa merubah. Jadi kerjaan sia-sia mereka itu, kesian, banyak yang ngikut, satu-satu yang orang ngerti pada ngikut. Karena ini ilmu tidak menjamin, Pak. Ilmu perlu, tapi bukan jaminan. Banyak contoh, orang-orang alim di atas, Allah sudah kasih contoh. Contoh aja Barseso. Barseso itu ulama besar, orang alim. Pak, sholatnya bukan di bumi, Pak, di awang-awang. Muridnya 6.000 orang sholat di awang-awang. Allah. Tapi matinya su'ul khatimah. Apalagi kita. Iya. Masih di bumi, sholatnya ilmunya seberapa sih? Iya. Ya, derajatnya sampai berapa? Kok udah berani seperti itu? Kita doakan mereka semua, saudara kita. Amin. Umat Nabi Muhammad SAW. Kita sayang sama mereka. Iya. Mudah-mudahan mereka dikasih kesadaran, mereka insaf, taubat. Ya. Walaupun ilmu mereka segunung, walaupun saya nggak punya ilmu, tapi kebenaran tidak memihak kepada orang yang berilmu saja. Amin. Kebenaran memihak kepada orang yang benar. Ya. Bukan orang yang berilmu saja. Orang awam kalau benar, selamat ya. Amin. Ya, walaupun keluarnya dari ulama, dari kiai, kalau itu kotoran, buang, Pak. Siapa yang senang sama kotoran? Bau. Tapi keluarnya dari pantat ayam yang hina, tapi telur ambil. Itu obat untuk kita. Oke. Kurang lebihnya kayak gitu. Amin. Tat, ini rangkuman dari tadi pembicaraan kita. Benarkah yang menghancurkan Islam orang Islam sendiri? Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Ada pepatah mengatakan yang makan buah jambu itu ulet jambu, bukan ulet mangga. Tapi di luar itu juga yang andil banyak. Iya. Di luar Islam juga banyak. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Syaiton, ya, ada iblis. Tahu. Ya. Kalau itu jelas. Terutama umat Islam ini kan yang menghina habaib. Habaib orang apa, Pak? Agamanya Islam. Iya. Yang menghina, yang memutuskan ini kiai orang apa? Islam. Iya. Nah, itu. Kok seorang panutan, ya, yang berilmu sudah tahu menghina itu hukumnya kayak gimana, menghujat, mencaci, memaki. Kalau ada Habib yang salah, Habib itu aja yang didandanin. Jangan yang benar juga ikut disalahkan. Iya. Ya. Betul. Kalau ada oknum yang salah, semua juga kiai juga banyak yang salah, Pak. Iya, iya. Tapi kita nggak mau nyalahkan kiai itu semuanya salah. Iya. Itu oknum. Betul. Jangan dibubarkan institusinya. Iya. Polisi salah. Masa kita mesti bubarin kepolisiannya? Ya repot nanti maling tambah banyak. Iya. Nah, kita di sini harus punya wawasan luas. Harus punya hati yang besar. Jangan kerdil. Ya, kalau kerdil nurutin hawa nafsu, ilmunya jadi kecil. Hawa nafsunya yang besar. Tapi kalau kita adil, ya, berpikir, musyawarah, ya, yang pintar di dunia ini banyak, bukan kita doang. Kita mari setetes air di lautan lah. Iya, betul. Itu kurang lebihnya, Pak. Ketika orang berilmu diingatkan dengan orang awam, dan orang berilmu menjawab, lu siapa? Itu gimana tuh, Tad? Memang begitu, Pak.
Memang begitu. Lu tuh nggak ada apa-apanya sama Iya. gua. Itu kenapa? Padahal itu diingatkan. Iya, dia pandang sebelah mata. Nah, ini Pak, jangankan orang awam ya. Orang awam itu berharga. Karena dia manusia. Iya. Saya Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar, ahli tasawuf, ahli ilmu, ahli ibadah, Pak. Iya. Terkenal di muka bumi. Terkenal. Iya. Dinasehatinya sama anjing, Pak. Iya. Sama seekor anjing. Nerima dia. Waktu dia lewat, takut kesenggol anjing, dia tarik jubahnya. Karena anjing ini mengandung najis mugolazo ya. Ya. Dia tarik jubahnya, takut kena anjing ya. Anjing itu Allah kasih bicara. Ya Abu Yazid Al-Bustami, ente orang alim, orang besar, orang berilmu, ahli ibadah. Kekasihnya Allah, orang soleh. Kenapa kau menghindar dari aku? Kalau kulitku kering, engkau kering tidak akan najis. Kalau salah satu di antara kita basah, baru najis. Andai kata najis masih bisa dibersihkan, disertu. Iya. Dengan 7 air, salah satunya tanah. Iya. Hilanglah najisku yang besar itu. Dan aku dijadikan anjing ini bukan keinginan aku, bukan ini keinginan kehendak. Allah. Iya, kehendak Allah. Aku terima. Iya. Aku ridho dijadikan anjing. Iya. Yang hina, ya najis mugolazo, najis besar. Aku terima. Ini kehendak Allah. Tapi engkau orang alim, orang yang beribadah, punya buruk sangka sedikit terhadap aku. Takut kesenggol, padahal aku kering, tidak menimbulkan najis. Kau tarik jubahmu, kau sudah berburuk sangka sama aku, hatimu sudah ada setitik najis di hatimu. Buruk sangka terhadapku, menghina aku, merendahkan aku. Padahal ini kehendak Allah, keinginan Allah, bukan keinginanku. Aku terima. Bagaimana membersihkan najis yang ada di hati kamu? Sertu apa yang bisa menghilangkan najis yang ada di hati kamu? Gak ada sertunya. Kalau aku ada sertunya. Iya. Kalau kamu paling taubat. Iya. Kan gitu. Iya. Dan aku, anjing ini pemakan tulang. Aku tidak pernah nyimpen tulang di rumahku. Aku tidak punya rumah. Tapi engkau, orang besar, orang alim, orang ahli ibadah, pasti punya makanan di rumahmu. Ada stok. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Ya Allah, depan anjing aja aku sudah hina, apalagi di depan engkau ya Allah. Ini baru manusia sudah sadar. Jangan pura-pura alim, jangan pura-pura hebat, jangan pengen menghakimi orang. Ya Allah, membatalkan nasab orang, dia merasa hakim. Nasab bagaimana dia? Yang angkat dia siapa? Pikirkan baik-baik kalau mau berbuat itu. Apalagi masalah menyentuh keimanan. Sayanglah diri kita. Jangan karena sesuatu. Apalagi ada unsur-unsur politik, unsur kedengkian, iri hati, ya cemburu sosial. Jangan. Sayangi diri kita. Kita miskin pun, kita kalau selamat, alhamdulillah. Amin. Daripada kaya cilaka. Lebih baik kaya selamat. Ya, kurang lebihnya begitu Pak Arif ya. Oke. Sekarang kita beralih ke pengobatan nih. Tadi sudah dibahas semua tentang Islam segala macam. Sekarang kita ke pengobatan. Ketika orang sakit sebatas fisik, itu ada herbal. Bisa ya, bisa dihandle lah. Kita udah tahu ada herbal, ada ini. Dan Habib punya itu, segala macam herbal segala macam. Nah, saya mau ngebahas ini nih yang satu nih. Yang saya jarang dengar dan saya jarang lihat cara pengobatannya. Ruqyah. Itu gimana tuh, Tad? Orang bisa kena dan bisa diobatin dan proses pengobatannya bisa lama. Itu gimana tuh? Tolong jelasin tentang ruqyah. Kalau masalah pengobatan begini, Pak. Masalah jodoh-jodohan. Oh, gitu. Ya. Kadang kita sama dokter A kagak sembuh. Ya. Sama dokter B sembuh. Ya. Sama tabib A tidak sembuh. Sama tabib B sembuh. Ya. Itu masalah jodoh-jodohan. Pertama, kalau pengobatannya. Kedua, media yang dipakainya. Kita ini orang Islam, harus medianya Islami. Ya. Ya. Tidak boleh keluar dari Quran dan hadis. Ya. Nah, itu untuk pengobatannya. Ada zikirnya, ada wiridnya, ada Qurannya. Ya. Terus
masalah orang kesurupan ini, kita jangan terlalu terprovokasi sama orang yang kesurupan. Saya ini anu dari anu mau anu. Iya. Nah, kan banyak kan gitu ya? Iya. Ya. Nah, itu kadang-kadang menyesatkan kita, Pak. Sebab jin ini satu kali dia bicara benar, untuk supaya kita yakin sama dia, 100 kali dia dusta. Jadi sebelum kita ngobatin, kita tahu apa itu jin. Jangan cuma bisa ngobatin aja, tapi sepak terjang jin nggak tahu, akhirnya kita ketipu lagi, Pak. Iya. Karena nggak memiliki ilmunya. Oke. Jin itu pembohong. Selembut-lembutnya jin, sekasar-kasarnya manusia yang ada di dalam pasar. Bapak tahu pernah ke pasar? Tahu. Mana orang pasar bicara? Iya. Merayu. Ada kekasaran di sana. Bagi dia biasa-biasa aja, karena udah lazim ya. Iya. Ya. Dengan kata-kata yang kurang elok ya. Itu jin, selembut-lembutnya jin, bahasanya sangat kasar sekali. Dengan bahasa penghinaan, dengan bahasa merendahkan, dan memuji, mengangkat dirinya sendiri. Kita jangan terprovokasi. Yang penting saya mah begini, Pak. Orang ini sakit, saya minta sama Allah biar sembuh. Clear sudah. Nggak ada tetek bengek. Kalaupun keluarga pasien nanya atau pasiennya nanya, ini kenapa saya begini, siapa yang ngerjain, saya nggak pernah bahas. Saya tidak pernah tahu dan saya tidak mau tahu, dan saya minta sama Allah jangan dikasih tahu. Kalaupun saya dikasih tahu sama Allah, saya tidak akan cerita. Karena ini banyak menimbulkan mudaratnya daripada baiknya. Nanti banyak permusuhan. Oh, yang ngerjain ente nih si Pulan. Kebenaran musuhnya lagi. Iya. Dia ada berantem pisan. Iya, kita bingung jadinya. Iya, fitnah. Benar belum tentu, salah sudah pasti, dosa sudah pasti. Itu yang saya jaga, Pak, dari orang tua saya. Nah, ruqyah itu kan kena jin tetap ya. Itu jin bisa tahu orang-orang yang lemah di mananya tetap dia bisa masuk. Iya. Jadi ini jin ini masuk ke manusia ini banyak macam caranya. Ada dia dengan kesukaan dia mengganggu, emang sifatnya mengganggu, dia mengganggu ya. Jadi nggak perlu sela-sela dia. Ya, kalau dia mau ganggu, dia ganggu aja kita. Ya. Apalagi pertahanan kita, zikir kurang ya, keimanan tipis, pikiran banyak, ruwet, utang banyak ya, anak renyak ya, iya tahu. bini ngebelatak ya, ekonomi susah, pikiran akhirnya melamun, bisa masuk ya. Atau kita ini ingin sesuatu yang tinggi tapi nggak tercapai, akhirnya jadi stres. Jadi Bapak ini kita mesti bisa membedakan. Ya. Sebab ini sama, Pak. Actionnya sama. Orang stres, orang kena jin, kena santet, kena pelet, kena teluh, actionnya hampir mirip. Ya. Cuma nanti ada perbedaan. Iya. Orang stres, orang gila, ya, sama. Karena nggak sadar kan mereka. Iya, betul. Kita yang ngobatin ini kudu ngerti, dia orang stres, apa orang kena jin. Jangan nebak-nebak, action kita langsung ngobatin. Gitu. Kalau nebak bisa benar, bisa salah. Namun juga tebakan. Iya. Oh ini dari gunung repot Pak. Iya. Ya, itu orang terlalu banyak action. Iya. Ya, kalau saya enggak, saya singkat padat. Mana yang sakit? Oh ini ngobrol sebentar, langsung action kita ngobat. Terus jin itu mau ganggu siapa aja bisa. Ya. Nah, ciri-cirinya tadi orang yang lemah ya. Orang yang banyak pikiran, imannya kurang, wirid jarang, zikir jarang. Tapi kalau bagaimana kalau yang sakit ini Ustadz? Banyak. Seneng wirid, seneng apa ya. Nah, kita harus bisa bedakan mana stres, mana orang kena jin, mana orang kena pelet, santet, dan seterusnya. Kalau enggak disamaratakan repot Pak. Ada warna-warnanya sendiri. Ada cirinya. Nanti kita action dulu, obatin dulu. Nanti dia kan mengeluarkan reaksi Pak. Kalau dia udah ngeluarin reaksi, baru kebaca. Gitu. Kalau nebak-nebak saya nggak suka. Iya. Dan saya tidak bisa nebak-nebak. Alhamdulillah. Amin. Netat, satu lagi. Ada katanya orang yang suka kesurupan itu tulang belakangnya renggang. Itu benar gak sih, Tat?
Ya, kalau menurut orang zaman dulu seperti itu. Oh. Tulang iganya jarang. Iya, itu benar gak sih, Tat? Maksudnya memang itu nyata atau cuman legenda? Ya. Sebagian besar legenda ya. Oh, Karena kita nggak tahu nih orang tulangnya jarangnya kayak gimana. Kita nggak pernah periksa. Kita nggak punya ilmu pengetahuan untuk itu. Hanya dokter yang tahu kan. Iya, benar-benar. Jadi ya kita hargai aja lah. Amin. Pendapat seperti itu. Yang penting kita bisa membantu mereka supaya bisa sembuh. Amin. Gitu ya. Kalau masalah pendapat hargai aja lah. Amin. Yang penting kita jangan larut gitu. Iya, jangan terlena. Gitu aja, Pak. Sekarang saya mau kasih tahu bro and sis, kalau mau ingin berobat tentang pengobatan lahir batin lewat herbal, bro and sis bisa datang ke rumah Habib Umar. Silakan, Bib, di mana letaknya, alamatnya yang jelas? Jalan Raya Pemda, Kecamatan Kedung Halang Talang, Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Kedung Halang Talang, Jalan Pangkalan 1, Gang Rukun. Gang Rukun. RT 327. Itu Kabupaten Bogor ya, Bib? Kabupaten Bogor. Kota Madya. Kota Madya ya? Kota Maaf, Madya. saya belum pernah ke sana. Iya, Kota Madya. Iya. Kota Madya Bogor. Iya. Ya. Terus bisa datang setiap hari atau ada jam-jamnya, Bib, untuk berobat? Kalau pagi di atas jam 10. Kalau pagi di atas jam 10. Dan janjian kita. Oh gitu. Lewat telepon. Takutnya saya sering keluar. Saya senang gitu. keluar orangnya, nggak betah di rumah. Oke. Terus hari apa aja boleh, Bib? Bebas. Nah, untuk menghubungi Habib Umar untuk berobat lahir dan batin, ini dia nomor teleponnya. Berapa, Bib? Nomor teleponnya saya kurang hafal tuh. Nanti kami kasih tahu. Sebentar, saya ambil handphone dulu. Maaf. Ini Pak. Biar bro and sis tahu dan bisa berobat ke tempat Habib Umar. Ada nomor teleponnya. Sebelum bertemu jadi dihubungi dulu lewat telepon. Insya Allah dengan izin Allah kita sehat walafiat. Ya, di sini juga ada nih, Bib, nomornya. Iya. Coba Bapak lihat. Oke. 0896 Ya. 3906 Iya. 1577. Iya. Ya. Betul. Habib Umar pengobatan herbal lahir dan batin 0 Betul. Iya, 0896 3906 3906 1577. 1577. Bro and sis, siapa yang mau silaturahmi ke Habib Umar, dipersilahkan. Nah, Bib, terima kasih. Sama-sama. Udah sharing ke kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita nambah, saya nih dan teman-teman nambah wawasan, nambah ilmu. Amin. Dan insya Allah Habib gak bosan nih main kemari. Amin. Insya Allah. Berbagi lagi. Amin. Saya senang sekali. Amin. Jadi nambah saudara, nambah kawan, dan nambah ilmu. Amin. Insya Allah ntar Habib pulang, Anda pengen tahu rumah Habib juga. Mau boleh, ikut. boleh. Iya. Insya Allah biar ada silaturahmi lagi. Iya, betul. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, sampai jumpa. Ahai!